Assalamualaikum, perkenalkan saya Sofia Marhamah dari Prodi Tadris Matematika IAIN Metro. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai persamaan pengantar diferensial. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Di sini kita akan membahas tentang pengantar persamaan diferensial yang biasa disebut dengan PD, yaitu adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih dari variabel-variabel bebas. Bila hanya ada satu variabel bebas yang diasumsikan, maka subjek tersebut disebut persamaan diferensial atau ordinary differential equation. Contoh persamaan diferensial yaitu sebagai berikut. Selesaikan persamaan diferensial dy sama dengan 2x dx melalui titik 0 dan 1. dy-nya kita misalkan ya, dy-nya itu 2x dx. dy untuk integralnya itu dy sama dengan integral 2x dx. Kita memakai rumus solusi umum yaitu y plus c1 sama dengan x kuadrat plus c2. Selanjutnya, y sama dengan x pangkat 2 plus c2 min c1, y sama dengan x pangkat 2 plus c. Itu adalah solusi umumnya. Dan selanjutnya itu kita melalui titik 0,1. X-nya itu kita misalkan 0, y-nya itu 1, maka y sama dengan x pangkat 2 plus c, 1 sama dengan c, y sama dengan x pangkat 2 plus 1. Itu untuk solusi khususnya. Selanjutnya, notasi jumlah dan sigma. Lambang sigma bisa dilihat di gambar tersebut seperti E kebalik. Sigma I sama dengan 1 sama I dengan 5, AI sama dengan A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus A5. Notasi sigma AI yang memiliki batas bawah 1 dan batas atas 5 bisa ditulis dengan sigma batas bawah J sama dengan 1 sampai dengan batas atas N I per J sama dengan 1 per 1 plus 1 per 2 plus 1 per 3 plus sampai dengan 1 per N min 1 plus 1 per N. Jika semua C dalam sigma CI mempunyai nilai sama, katakan C, maka I sigma I sama dengan 1 batas atas N CI sama dengan C1 plus C2 plus C3 plus sampai dengan Cn atau sama dengan NC. Atau bisa juga ditulis dengan sigma batas atas N batas bawah I sama dengan 1, CI sama dengan N kali C. Selanjutnya ada teorema A kelinearan. Andaikan AI dan BI menyatakan dua barisan dan C suatu konstanta, maka yang pertama, sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N C dikali AI sama dengan C sigma I sama dengan 1 batas atas N AI. Contoh dari teorema kelinearan yaitu andaikan sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas 50, AI diketahui 34 dan BI-nya 12. Hitunglah sigma batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, 2AI min 3BI plus 15 sama dengan kita masukkan sigma yang diketahui batas atas 50 batas bawah I sama dengan 1, kita masukkan nilai yang sudah diketahui yaitu 2AI min 3BI plus 15. Selanjutnya sama dengan kita keluarkan konstantanya itu, jadi 2-nya bisa di luar, jadi 2 sigma I sama dengan 1 batas atas 50 AI min 3 BI plus 15. Jadi kita dapatkan 2 dikali 34 min 3 dikali 12 plus 50 dikali 15 sama dengan 60 min 36 plus 710 sama dengan 782. Selanjutnya ada rumus-rumus jumlah khusus pada notasi sigma. Yang pertama itu rumus khususnya. Sigma batas bawah I sama dengan 1 batas atas N I sama dengan 1 plus 2 plus 3 plus sampai dengan N
sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Dan selanjutnya di sini kita akan membahas tentang luas menurut poligon-poligon dalam. Pandang daerah R yang dipatasi oleh parabola Y sama dengan fx sama dengan x kuadrat, sumbu x dan garis tegak x sama dengan 2. Kita acu R itu sebagai daerah di bawah kurva Y sama dengan x kuadrat di antara x0 dan x2. Partisikan bagian selang tertutup 0,2 menjadi N selang bagian secara reguler atau panjang selang yang sama, yaitu segitiga x sama dengan xn min x0 per n sama dengan 2 min 0 per n sama dengan 2 per n sama dengan batas atas dikurang batas bawah dibagi n. Bisa dilihat di gambar itu dengan titik panjang itu x0 sama dengan x2 atau 0 sama dengan x0 kurang dari x1 kurang dari x2 sampai dengan kurang dari xn-1 sama dengan 2. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. X0 nya itu 0, x1 nya sama dengan 1, segitiga x sama dengan 2 per n, x2 nya sama dengan 2, segitiga x sama dengan 2 per n atau sama dengan 4 per n. Jadi 4 per n itu dapatnya dari 2 dikali 2 sama dengan 4, dan juga seterusnya sampai yang bawah itu. Selanjutnya itu ada gambar poligon dalam. Y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2. x0 sampai dengan xn itu, jadi jika semakin ke xn itu semakin ke dalam. Luas A Rn dapat dihitung. A Rn sama dengan f dikali x0 plus fx1 plus f dikali x2 sampai dengan f dikali xn-1. F dikali x1 sama dengan x1 pangkat 2 sama dengan 2i per n dikali 2 per n. Jadi kita masukkan saja nilainya sama dengan 4i pangkat 2 per n pangkat 2 dikali 2 per n sama dengan 8i pangkat 2 per n pangkat 3. Selanjutnya, jadi A Rn sama dengan 8 dikali 0 pangkat 2 per n pangkat 3, 8 dikali 1 pangkat 2 per n pangkat 3 plus 8 dikali 2 pangkat 2 per n pangkat 3 sampai dengan S dikali n-1 pangkat 2 per n pangkat 3. Kita hasilkan 8 per n3, 0 pangkat 2 plus 1 pangkat 2 plus 2 pangkat 2 plus 3 pangkat 3 sampai dengan n-1 pangkat 2. Jadi kita hasilkan seperti di atas itu ya. Kita mendapat hasilnya yaitu Rn nya itu sama dengan 8 per 3 plus 4 per n plus 4 per 3n pangkat 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi